Renungan Kefas. Pentingnya pertobatan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 20, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Perjanjian Baru memberikan cerita mengenai Allah memerintahkan seluruh manusia di setiap tempat untuk bertobat. Dia memerintahkan seluruh manusia di setiap tempat untuk bertobat dan berpaling kepada Dia. Karena itulah Allah sengaja mengutus Yohanes Pembaptis untuk memberitakan pertobatan, memanggil orang untuk bertobat dan berpaling kepada Dia, mempersiapkan hati manusia untuk menerima keselamatannya. Tuhan Yesus melanjutkan pengajaran perintisnya, juga memberitakan pertobatan dan membawakan keselamatan kepada orang yang bertobat. Pada hari Pentakosta, ketika Petrus dan 11 murid berdiri, mereka juga mengajarkan dan menasihati orang untuk bertobat dan menerima karunia Roh Kudus. Ketika Paulus melihat visi ekonomi perjanjian baru Allah, dia juga menasihati mereka yang ada di Damsyik, Yerusalem, dan seluruh wilayah Yudea dan orang kafir untuk bertobat dan berpaling kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi perjanjian baru Allah, kita harus bertobat kepada Allah dan berpaling kepada Dia sehingga kita dapat percaya dalam Injil. Percaya dalam Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat kita, menikmati keselamatan Allah, dan menerima karunia Roh Kudus. Karena pertobatan adalah permintaan ilahi atas ekonomi perjanjian baru Allah, ini adalah butir pertama yang harus kita proklamirkan mengenai ekonomi perjanjian baru Allah. Setelah kebangkitannya dari kematian, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memproklamirkan Injil pertobatan bagi pengampunan dosa-dosa dalam namanya kepada segala bangsa, dimulai dari Yerusalem. Karena itu, ketika kita memberitakan Injil, kita seharusnya menekankan butir ini, memberitahu orang harus bertobat agar dosa-dosanya dapat pengampunan, agar mereka mendapatkan hayat kekal, dan agar mereka menerima karunia Roh Kudus dan warisan ilahi. Bertobat adalah memiliki perubahan pikiran dengan penyesalan untuk masa yang lampau dan akan datang. Di aspek negatif, bertobat di hadapan Allah bukan hanya bertobat dari dosa-dosa dan pelanggaran, tetapi juga bertobat dari dunia dan perusakannya yang merampas manusia yang Allah jadikan bagi dirinya, dan bertobat dari kehidupan lama kita yang menolak Allah. Di aspek positif, bertobat adalah berpaling kepada Allah dalam cara dan dalam segala hal, untuk menggenapkan tujuannya dalam manusia ciptaannya. Inilah bertobat kepada Allah. Inilah bertobat dan berpaling kepada Allah. Terang hari ini, ketika kita bertobat, kita bukan hanya ada perubahan pikiran, tetapi juga berpaling dalam pikiran kita dari segala hal yang di luar Allah kepada Allah dan kerajaannya. Poin doa, berdoa agar Tuhan membawa kita belajar untuk bertobat, berpaling dari segala dosa kita kepada Allah. Amin.